Waduh, bahasanya apa sih itu, Pak? Mbak, waduh, kayak Ya sudah, aku mau pamit ya. Kan sudah memberikan sumbangan baik Iya. berupa materi maupun suara. Sekarang Iya. waktunya pamit. Saya mengucapkan banyak-banyak terima kasih karena sudah mau menyumbang baik materi, vokal juga. Terhibur juga ya. Semoga semua terhibur ya. Amin, amin, amin. Ya sudah, kalau gitu pamit ya. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hati-hati jalan, Mbak ya. Loh, Pak Ramadan, saya udah mau pulang nih, Pak. Wah, nanti dulu Bu, saya mau laporan soal sumbangan Bu Ratna yang mau disalurkan ke yatim piatu dan fakir miskin. Jadi balik lagi. Ya, duduk dulu kita diobrolin sendiri. Ya, Monggo, monggo. Pak RT. Silakan. Ya. Ya, kita lagi nunggu sini. Kebetulan tadi saya sama Ustadz lah. Ustadz kemana tadinya? Lagi, coba lihat ya. Mana? Ya Allah, Ustadz. Ketinggalan. Ya, Ustadz. Ustadz. Waduh. Ya, apa kabar? Ya, Pak Ustadz ini, Pak Ustadz. Silakan, Pak Ustadz. Emangnya Pak Ramadan nggak bareng tadi? Hah? Pak Ustadz? Wah, Tadi, bareng. Saya kan duluan karena saya lihat lah Bu Ratna mau pulang, saya lari aja. Langsung dicegah. Iya. Jadi laporannya sudah saya dari rapat RT bakal disalurkan dan orangnya sudah saya data semuanya di situ. Jangan Kamu sampai nanti ada yang terlewat bantu. loh. Iya, insya Allah nggak ada yang terlewatkan gitulah. Pokoknya sesuai dengan keinginan Bu Ratna. Ya Pak Ustadz ya. ya alhamdulillah, mudah-mudahan berkah ya. Amin, Jadi amin. harta yang disedekahkan insya Allah menjadi harta yang berkah dan Amin. yakin dan percayalah bahwa Allah akan membalasnya. Amin. Ya Allah. Dan Pak Ramadan juga yang menyalurkan harta ini Amin, ya Allah. dan mudah-mudahan mendapatkan Amin. keberkahan. Waalaikumsalam. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, RT, saya mau laporan ini daftar nama-nama yang akan menerima sedekah sudah saya catat semua di Kampung Sahur ini. Ya. Jadi mudah-mudahan usaha kita dalam berijtihad memberantas kemiskinan bisa tercapai dengan baik gitu. Amin. Makasih ya Rojali. Ya, saya boleh duduk di sini. Ya. Pak Ustadz, Iya, ini iya. yang dilakukan sama Bu Ratna ini udah termasuk jihad untuk melawan kemiskinan, Ustadz. Iya, jihad kemiskinan ini merupakan tugas kita bersama. Tidak hanya tugas pemerintah dan tidak hanya tugas negara. Ya. Meskipun negara punya anggaran pendapatan belanja negara, tapi kemudian kita sebagai warga sipil, masyarakat bisa ikut berperan. Nah, salah satunya seperti yang dilakukan oleh Bu Ratna ini. Itu termasuk jihad. Ya, fisabilillah, memberantas kemiskinan, membantu sesama. Coba bayangin betapa luar biasa dampak kemiskinan itu. Kadal fakru ayyakuna kufra. Bahwa kemiskinan itu mendekatkan orang pada kufuran, kekafiran. Itu bisa berubah itu gara-gara lapar, imannya bisa berubah. Ini Tasirin dibilang jihad katanya mau perang itu. Oh, Katanya perang. enggak. Sekarang Atau apa sih? nah, jihad itu kan jahat. Jadi bersungguh-sungguh. Bersungguh-sungguh apa? Bersungguh-sungguh dengan apa yang kita miliki. Yang punya ilmu berjihadlah dengan ilmunya. Nah, bagaimana kemudian masyarakat Indonesia ini bisa cerdas otaknya sehingga bisa berdaya guna untuk Indonesia dan banyak orang. Ada ungkapan ini Ustaz, katanya orang Islam itu tidak boleh miskin gitu Ustaz. Oh iya, harus kaya. Nabi itu kaya, Masya Allah. Umur 25 tahun, Rasulullah itu seorang pedagang yang dikenal Masya Allah luar biasa. Ada namanya Abdurrahman bin Auf, saudagar yang kaya. Siapa yang mau sedekah? Saya Rasulullah. Wah, lihatnya itu Masya Allah luar biasa. Kalau ini lain, siapa yang dapat sedekah? Lalu kita kenal lagi namanya Utsman bin Affan, orang yang kaya Masya Allah luar biasa. Ada Abu Talha yang kaya, yang mewakafkan sebagian hartanya untuk kemudian pada saat itu perjuangan Islam. Nah, yang bisa kita lakukan seperti Bu Ratna sekarang, yaitu membantu saudara kita. Dan kemudian dengan begitu beliau mendapatkan, boleh jadi uangnya tadi menjadi modal usaha produktif. Nah, bikin gerobak, lalu kemudian berdagang. Dari dagangan itu suatu saat dia juga berjihad lagi untuk mengentaskan kemiskinan berikutnya. Itu macam-macam. Jadi Masya Allah luar biasa, multiplier efeknya nih Masya Allah luar biasa. Iya, Jadi yang bersedekah mendapatkan kebahagiaan, ketenangan. Karena bahagia itu pada saat kita mampu berbagi pada sesama, bukan pada saat kita mampu mengumpulkan, termasuk berjihad melawan kemiskinan. Kalau ada ungkapan miskin harta tapi kaya hati. Nah, ini gimana nih Ustaz? Ya, di Indonesia itu kita kenal miskin itu kan ada dua. Ada miskin namanya kultural, ada miskin struktural. Nah, kalau kultural itu memang budayanya memang miskin. Dikasih uang segepok pun tetap
miskin. Mentalnya memang mental miskin. Biar udah bekalung emak, masih antri BLT Jadi gitu. kalau diumumin tadi kayak tadi siapa mau nerima sedekah? Anak. Kontrakan banyak, motor Rebutan. Bukan ya. Nah, tapi mental inilah yang kita harus rubah. Jadi meskipun kita terbatas secara ekonomi, mental kita tidak boleh terbatas meminta-minta. Jadi tangan di atas jauh lebih baik dibandingkan tangan di Betul. bawah. Tangannya di atas juga. Tapi, di atas, tapi kalau kita belum mampu memberi, tetap semangat, jangan pernah pula minder untuk menerima. Memang haknya kita. Jadi Iya, maunya Pak Ustadz. begitu. Kalau saya kasih duit dia nggak mau dibawa, tangannya dari atas ngambil begini. Sama aja. Sirit, Ambil Alhamdulillah. Kita bersama. Jadi mudah-mudahan berkah ya. Terima kasih, alhamdulillah. Apa Ramadan dan teman-teman juga mendapatkan pahalanya. Jadi berjihad tadi ada yang dengan harta, ada yang dengan ilmu, ada yang dengan tenaga. Semuanya dicatat oleh Allah sebagai sebuah bagian pahala amal untuk memberantas kemiskinan. tuh. Nah kalau nggak ada orang miskin lagi seperti zaman Abdur Umar bin apa? Repot. Seperti Umar bin Abdul Aziz, wah itu luar biasa. Oh pernah nggak Ustadz? Pernah di zamannya Umar bin Abdul Aziz zero kemiskinan. Waduh. Indikatornya apa? Dicari orang menerima zakat nggak ada satupun. Masya Allah. Jadi Islam Pak saya juga di kampung sini alhamdulillah. nol kemiskinan. Nah kita berharap mudah-mudahan negeri ini sampai pada tingkat nanti nol kemiskinan. Kita sudah ada Badan Amil Zakat Nasional, ada BWI Badan Wakaf Indonesia yang berjuang, dan teman-teman lembaga zakat, wakaf dan berbagai macam. Ya, enggak. Kamu sini kenapa, Pak Ramadan? Nanya. Ada warga nih. Hah? Ini udah saya rekam juga. Iya. Nah nih Ustadz, ada warga mau nanya nih. Udah ngirim video dia. Oh iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nike dari kampung sebelah. Pak Ustadz, saya ingin bertanya. Nah, kenapa orang-orang itu kan senang sekali ya bekerja dengan giat untuk mencari rezeki dan untuk menjadi orang kaya. Nah, saya ingin bertanya, kenapa Islam disunahkan orang itu untuk menjadi kaya? Terima kasih. Kenapa orang Islam diperintahkan untuk bukan sunnah lagi, tapi memang diperintahkan untuk menjadi orang kaya? Kenapa? Karena dengan kaya dia bisa membantu banyak orang. Coba bayangin kalau mau bangun pesantren, yang dicari pertama siapa Bang Mucle? Ustadz Hendra yang kaya atau Ustadz Ray miskin? Ustadz Hendra yang kaya. Kalau mau bangun masjid, dicari mana? Mana Ustadz Hendra yang kaya, bukan Ustadz Hendra yang miskin. Oleh karena itu harus muslim itu kaya. Kita masih ingat dulu bagaimana di awal-awal kemerdekaan kita punya namanya Nahdlatul Tujar, kebangkitan kaum pedagang yang melahirkan Nahdlatul Ulama. Jadi Masya Allah luar biasa. Kiai Haji Ahmad Dahlan pedagang, pendiri NU juga demikian, pedagang, semuanya pedagang-pedagang. Tapi dari hasil dagangnya tadi, yang itu kemudian membantu sesama. Nah harus kaya. Harus kaya. Rin. Kamu tadi bengong aja harus kaya. Ya. Dia bilang nggak apalah. Hatinya kaya, uangnya kaya, ilmunya kaya. Bener, Mi. Minta sedekah, kasih sedekah. Orang minta ilmu, kasih ilmu. ya. Tapi orang minta senyuman, kasih senyuman. Jangan sampai orang minta uang, kasih senyuman aja lah hari ini ya, maaf ya. Itu nggak boleh, nggak tepat sasaran. Iya. Jadi Ini minta orang harta, minta uang bukan dikasih, kasih ampun sama dia. Ya. Yang bener dong. Rasulullah itu kaya. Coba, masih ada lagi. Masih ada nih. Nih satu orang lagi mau nanya nih. Assalamualaikum Pak Ustadz. Saya mau nanya Pak Ustadz, kenapa saya sudah zakat, infak dan sodako, kenapa saya tetap miskin begini? Apa sudah saya ditakdirkan miskin, sudah suratan atau bagaimana Pak Ustadz? Mohon penjelasannya Pak Ustadz. Assalamualaikum. Nah, itu pertanyaannya Ustadz. Iya, kenapa sih Ustadz jumlah zakat, wakaf, sedekah yang kita kumpulkan banyak, tapi kok jumlah kemiskinan kita masih banyak? Nah. Ya, ini tentu memang PR kita bersama, ya. Artinya apa? Yang kita rubah tadi adalah gaya atau budayanya tadi. Saya masih ingat suatu ketika ada seorang, ya, yang meminta-minta kepada Rasulullah, ya Rasulullah, minta dan berbagai macamnya. Lalu Rasulullah mengatakan, apakah engkau masih punya harta di rumahmu? Dikumpulkanlah, ternyata ada berapa kira-kira. Lalu dilelang, lalu lakulah 1 dinar, lalu kemudian ada membelinya 2 dinar. Dari 2 dinar itu kemudian diberikanlah Rasulullah 1 dinar, gunakan untuk belanja kebutuhan keluargamu. Dan 1 dinar lagi beli kapak. Nah,
beli kapak. Dari kapak itulah kemudian diperintahkan oleh Rasulullah dia ke hutan mencari kayu. Lalu kemudian setelah berapa 15 hari, kemudian 1 dinar tadi menjadi 10 dinar. Wah, luar Wah, biasa. kata Rasulullah ini jauh lebih hebat, lebih baik dibanding engkau meminta-minta, mengemis-ngemis. Nah, itu artinya Islam mengajarkan pada kita produktif, bekerja, urusan hasil, urusan Allah, urusan semangat, urusan kita. Jadi mudah-mudahan meskipun jumlahnya banyak, mudah-mudahan dengan semakin banyak orang kaya, insya Allah semakin banyak pula cepat kemiskinan ini terentaskan dan kita menjadi selesai dan sejahtera semuanya. Amin. Alhamdulillah saya juga bersyukur Pak Ustadz kalau dana yang saya sumbangkan sebagai amanah dari almarhum suami saya bisa bermanfaat untuk membantu melawan kemiskinan terutama di kampung sahur ini. Insya Allah. Dan Ya, itu berkah sesuai lah semuanya. dengan ayat Al-Quran tuh surat Sofat 10 dan 11 ya. Jihad dengan harta bi amwalikum wa anfusikum zalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Kok pinter ya Pak Hansip Pernah ini? belajar ya? Oh iya. Kalau begitu saya pamit sekarang boleh ya? Makasih. Oh, Udah tanggung pada dulu, acara. nanti aja dulu. Biar bareng-bareng kita. Oh gitu ya bareng-bareng ya? Ya, yang sekarang kita Ibu narik napas dulu, ntar kita tanya-tanya lagi sama Pak Ustadz. Oke baik. Pamit.